sebelum saya udah luar biasa. Betul. Ya kan, mereka punya sejarah, tim yang sampai sekarang ini belum pernah ganti nama, belum pernah ganti home base. Tadi bisa dibilang mungkin Macan Putih lagi tertidur gitu ya, tiba-tiba bisa dibangunkan. Berarti kan ada sesuatu yang coach bawa sebenarnya. Sebenarnya ini saya selalu apa ya, namakan roka metodologi. Iya, betul sekali. Sering sekali dibahas. Roka metode. Liga 1 2022 belum dimulai, Piala Presiden akan dimulai. Tapi kita sekarang kedatangan seorang sosok pelatih, mantan pemain, yang ketika melatih timnya, ketika datang, sudah langsung memberikan dampak luar biasa. Timnya jadi bermain cantik dan posisinya juga terkerek naik ke papan tengah. Saya Jira Arvino dan juga Labib Sadat di Berbahaya Bung. Sudah kedatangan David Villa. Oh bukan. Soalnya klimisnya mirip ya. Gantengnya mirip. Gantengnya mirip. Latihnya mirip. Yes. Coach Javier Leopoldo Roca Sepulveda ya. Ya, benar. Wah luar biasa ini. Putra asli Santiago ya? Betul, kelahiran 9 Agustus 1977 di Wah. Santiago, Ya, Chili. benar, Wah. benar sekali. Berarti kolo-kolo banget ya? Ya, Fans kolo-kolo berat ya, banget. Ini kalau di Amerika Latin kan Copa Libertadores. Oh, benar. Liga Champions ya. Yes, Jagoannya Colo-Colo. Benar. Iya itu dia. Benar Nah sekali. pastinya kita langsung pengen tahu ya. Ini sebenarnya terkait soal ketika bergabung menjadi pelatih Persik Kediri, pertama kali jadi head coach, sangat signifikan dari bisa dibilang mungkin papan bawah, sempat langsung begitu coach Roca masuk langsung naik, bahkan kemarin finish di 11 kalau tidak salah ya. Ya. Apa yang membedakan? Apa yang dibenahi hal signifikan yang paling pertama diubah? Sebenarnya saya tidak terlalu setuju kalau memang yang bikin Persik Kediri itu luar biasa. Sebenarnya Persik Kediri itu sebelum saya udah luar biasa. Betul. Ya kan, mereka punya sejarah, tim yang sampai sekarang ini belum pernah ganti nama, belum pernah ganti home base. Dan mereka udah 2 kali juara Liga 2, 2 kali juara Liga 1, dan pernah juara juga Liga 3. Jadi sebenarnya itu saya bangga sekali bisa dipercaya sebagai pemimpin satu klub dengan sejarah seperti Persik Kediri. Saya kebetulan pas saya datang macam lagi tidur. Jadi Yes, saya betul, Macan Putih. tinggal bangunin aja. Jadi pelan-pelan kita bisa, pemain bukan saya, pemain bisa membawa Persik Kediri ke papan tengah yang sebenarnya bukan target awal kita, tapi paling enggak kita bisa membangun sesuatu yang berbeda. Ini yang tujuan saya sebagai head coach di Persik Kediri dengan komposisi pemain yang tahun lalu. Dan justru sekarang karena kita berambisi dan kita itu pengen bikin Persik Kediri lebih bagus lagi, ya tahun ini kita pasang target yang lebih tinggi lagi. Coach, berbicara musim lalu dahulu, kemarin musim lalu kita tahu Coach memiliki komposisi yang sebenarnya bukan nama-nama besar di sepak bola Liga 1. Tetapi siapa sih pemain kunci atau key player Persik Kediri ketika Coach Javier Roca datang ke tim Macan Putih? Sebenarnya bukan cuma satu ya. Yang saya menilai itu kekompakan dan rasa kekeluargaan di dalam tim itu bisa bikin Persik itu lebih kompak, dan ide saya dan tim pelatih saya punya ide permainan, mereka nangkap cepat dan mereka bisa laksanakan di lapangan dengan cepat. Sebenarnya nggak ada satupun, padahal kita punya pemain asing yang atau pemain lokal yang sebenarnya bukan nama besar, tapi mereka punya keinginan yang besar. Mereka kerjasama antara pemain, antara ofisial, antara klub itu yang sangat kuat di Persik Kediri. Ya. Terutama juga ada beberapa pemain asli Kediri ya, yang kita tahu itu juga bisa membangun timnya ya. Dia jelas, memang tujuan saya selalu adalah kalau bisa kita itu diwakili dalam 11 atau 18 atau 20 pemain yang selalu ada di list untuk pertandingan. Paling nggak ada anak-anak daerah yang mereka itu kental dengan apa yang dibutuhkan pada satu saat dalam tim tertentu. Contoh ini kan Kediri. Kediri itu sangat kental dengan permainan yang agresif. Betul. Jadi itu yang dibawa sama anak-anak yang daerah. Ya, local pride Kediri. Ada Risna ya. Ada Risna, Yusuf, ada Adi. Ya. Banyak. Bahkan Risna salah satu spesialis free kick taker ya Coach Javier Roca ya. Sebenarnya dia sebelum saya datang dia sebenarnya udah di Liga 2 udah banyak Udah bagus. masukkan gol gol ya. di tendangan bebas, jadi kita coba maksimalkan aja. Yes. Ya.
Itu dia. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sebuah tim yang tadi bisa dibilang mungkin macan putih lagi tertidur gitu ya, tiba-tiba bisa dibangunkan. Berarti kan ada sesuatu yang coach bawa sebenarnya sehingga bisa menjadi progres begitu. Apa yang sebenarnya, approach apa yang pertama dilakukan? Sebenarnya ini saya selalu apa ya namakan roka metodologi. Iya, betul sekali. Sekali dibahas. Roka metode. Ya, jadi sebenarnya metode itu adalah mobil, Ya. bentuk mobil untuk kita dapat tujuan. Oke. Di mobil itu bukan cuma ada roda, bukan cuma ada setir, adanya semua, adanya kita butuh bensin, kita butuh oil, kita butuh, jadi keseluruhan. Jadi nggak cuma taktikal, nggak cuma fisikal, jadi paling nggak ada juga pendekatan kepada pemain yang secara khusus untuk mereka keluarkan kemampuan yang terbaik. Yang pada saat waktu saya datang ke Kediri, sebenarnya yang pertama saya lakukan adalah angkat mental pemain yang sedang lagi drop, yang sedang banyak masalah, kepercayaan diri. Jadi tujuan utama berapa minggu pertama adalah fokus di situ dulu. Tahu mereka butuh apa, apakah mereka cocok nggak dengan metode latihan, apakah mereka cocok nggak dengan metode pertandingan. Habis itu saya tawarkan ke mereka bukan secara secara diktatorial. Kita harus begini, enggak. Kita bawa diskusi, saya terapkan, saya bilang ke mereka kalau saya punya rencana seperti ini, apakah mereka bisa terima atau enggak. Habis itu kita kumpulkan berapa ide, bla bla bla, kita setuju kalau memang kita harus main seperti ini, latihan seperti ini. Ada aturan tertentu seperti ini yang bisa bikin mereka lebih nyaman, yang keluar kemampuan yang terbaik. Bicara pendekatan personal, Coach, apakah karena Coach juga kita bisa tahu Coach sangat fasih ya berbicara bahasa Indonesia, berbicara bahasa Latin, dengan kedatangan pemain asing yang seperti Erwin Morales musim lalu, Yusuf yang berbicara bahasa Latin, itu ada pendekatan yang cukup baik nggak secara komunikasi, Coach? Sebenarnya kebetulan pemain Persik Kediri tahun kemarin mereka bahasa Spanyol, bahasa Portugis, sama Spanyol. Yusuf kan bahasa Spanyol, jadi satu bahasa sama saya. Kalau Felix sama Jonathan Machado yang kemarin mereka itu kita lebih ke Portunyol. Jadi mereka Portugal, saya Spanyol. Jadi campur ya? Ada Indonesia Melayu gitu, bahasa Melayu. Bisa dimengerti juga. Ada juga kadang-kadang saya sama anak-anak yang asli Jawa, saya gunakan bahasa Jawa. Saya Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi ya paling nggak kita mulai bikin komunikasi yang lancar, yang bagus. Jadi untuk pemain asing sebenarnya mereka itu sangat terbuka untuk belajar bahasa Indonesia. Mereka juga belajar, mereka dekat sama pemain lokal. Jadi itu satu-satunya kuncinya juga sih. Komunikasinya sangat bagus ya. Betul. Ini additional value dari seorang pelatih, bisa berbicara banyak bahasa. Betul itu dia. Dan ya banyak di mana-mana kan testimoni tentang Coach Alvia Roca ya, dari pemain juga bahkan, karena memang merasa diajak diskusi, juga dilibatkan di planning team begitu ya Coach ya. Karena kan Coach ketika datang ke Persik, saya lihat beberapa interview juga, saya dengar bahwa ada semacam mungkin presentasi mengenalkan bagaimana Roca metodologi, bagaimana filosofi bermain begitu, sehingga membuat mereka percaya untuk mau mendengarkan dan dilatih. Iya, itu sebenarnya itu yang paling susah ya. Kita kadang-kadang teman-teman kita ya nggak percaya sama kita. Ya kan? Kita untuk bikin orang percaya itu susah. Ya, betul. Tapi selalu saya pakai 3 cara ya. Awalnya kita berdiskusi, kita juga susah juga dipercaya atau pemain bola. Keuntungan juga saya lama jadi pemain bola, jadi kalau saya cuma dibicarakan atau dibilang atau saya cuma dengar sesuatu, saya belum percaya. Kalau belum lihat. Habis itu pun kalau saya lihat, saya belum percaya juga. Di titik saya harus rasakan. Kalau saya rasakan sesuatu, feeling saya di situ, baru saya, oh iya benar. Jadi saya awalnya masuk itu dengan bicara, habis itu saya terapkan dengan video, atau lihat, habis itu saya bawa itu ke lapangan. Jadi mereka apa yang kita bicara, apa yang kita lihat, mereka itu rasain. Jadi visualisasi di videographer diterapkan. Atau di saat latihan. Di saat latihan ada berapa gerakan, coba kamu lihat. Kamu mengerti? Coba kamu rasakan sekarang. Gimana? Cocok nggak? Enggak, ada salah, ada ini. Jadi dibawa ke diskusi, karena ini bukan zaman kalian masih muda ya, tapi kalau zaman saya masih muda itu, saya nggak ada pertanyaan apa-apa. Kalau saya disuruh, kamu lari 100 meter. Saya lari. Sama waktu kita kecil, sikat gigi. Kita nggak ada yang tanya. Sekarang kamu anak 10 tahun, sikat gigi, kenapa? Kritis ya? Jadi kan mereka bertanya. Jadi di situ kita harus benar-benar punya kemampuan untuk
yakinkan mereka kalau apa yang mereka lakukan itu akan bikin mereka itu lebih gampang di saat pertandingan. Kita kan di sepak bola itu kan sebenarnya olahraga sepak bola itu sangat tidak bisa diprediksi. Apapun yang terjadi itu kita bisa diprediksi. Tapi kita sebagai pelatih, kita minimalisir yang tidak bisa diprediksi itu untuk jadi prediksi. Itu cuma bisa kita dapat di dalam game. Kalau dia mau lari 100 meter atau saya suruh pemain itu, kamu passing tolong dengan kaki dalam. Saya harus jelasin. Kalau dia pasti kan, loh kenapa? Kalau memang saya mau dari kaki di luar, kan tujuannya sama. Iya, tapi bentuknya atau kerasnya passingnya, tujuannya, nah baru mereka mulai percaya. Jadi sambil mereka rasain, mereka mulai percaya. Habis itu dibantu sama omelnya, sama videonya. Ya itu mereka habis itu mulai cepat. Oh iya benar. Apa yang kata coach atau apa yang kata staff, ya itu benar. Ya udah. Coach, berbicara tadi Coach pernah mengatakan kalau saya di zaman saya bermain dan saya melatih. Apa sih Coach yang membedakan ketika Coach Javier Roca bermain sebagai player dulu di PSMS, di Persija, di Bali, Persegi ya kalau nggak salah, dan di Persis, dan sekarang menjadi seorang pelatih. Apa perbedaannya Coach? Sebenarnya perbedaannya ya sekarang saya nggak bisa bantu dari dalam lapangan. Dulu masih pas timnya itu lagi susah-susah ya paling nggak saya sebagai pelatih bisa ambil kendali atau bikin instruksi. Tapi kalau dari luar, saya cuma bisa bantu dengan tips, dengan siapkan pemain secara mental, secara fisik, secara taktikal. Jadi sebenarnya sebagai pelatih tetap ada terbatasan. Saya cuma bisa sampai teknikal sampai garis. Habis itu saya harus jagikan mereka kalau mereka itu punya kemampuan, tinggal jalanin aja. Ya itu dia. Dan ya sebenarnya ketika datang ke Persik ya, kan seperti yang tadi kita udah bilang di awal, pertama kali menjadi head coach, kemudian juga sebenarnya di awal-awal tidak semulus itu bisa dibilang, karena kalau tidak salah di debutnya lawan Arema ya, walaupun sempat unggul, tapi akhirnya harus kalah, kemudian Madura kalau tidak salah. Madura, ya. Madura, kemudian juga setelah itu sempat tidak terkalahkan juga, di 6 pertandingan akhirnya bisa mengubah gitu. Apa yang dilihat ketika awal gitu? Maksudnya biasanya kan kalau baru masuk, walaupun kalah tapi ada pembelajaran, ada potensi-potensi dan ada mungkin bisa dibilang karakter dari para pemain Persik yang coach rasa bisa cocok dengan filosofi metodologi Roca. Ya, khusus dengan pertandingan Arema ya. Kita mulai pertandingan itu di babak pertama itu kita kuasai bola lumayan bagus. Betul. Sampai kita itu masukin gol lebih awal daripada Arema. Betul. Dengan gol itu dengan ball position dari kiper. Wow. Dari kiper ya? Dari bawah bla 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 bla. Nah, video itu saya langsung pakai untuk yakin kalau mereka ini kita bisa. Potensinya ada. Tinggal gimana caranya kapan kita akan lakukan ini, kapan tidak. Habis itu ya Arema, karena Arema memang punya waktu itu kan kompak sekali. Mereka itu kan udah mulai udah mulai menuju ke dua besar, tiga besar. Jadi betul. dengan kemampuan pemainnya luar biasa juga, mereka akhirnya bikin 2 gol, 2-1, kita 1 gol lagi, akhirnya pertandingan 3-2. Tapi mereka ya balik lagi mereka rasain pas saya udah masuk lagi ke ruang ganti setelah pertandingan. Nah, feelingnya itu ada kayak, nah kita bisa ini. Ini kita bisa, ini kita tinggal percaya, ini kita tinggal meningkat konsentrasi, meningkat cara latihan, bla bla. Tapi paling nggak kita bisa. Akhirnya 1 putaran kemudian kita bisa kalahkan Arema. Jadi itu udah ada buktinya lagi kalau memang kita bisa lebih bagus daripada 2 bulan yang lalu. Nah itu kita mulai bicara soal fakta ya. Jadi kalau cuma ngomong, cuma lihat, tapi kalau faktanya nggak ada kan susah juga. Nah di situ pemain udah mulai terasa, udah mulai percaya. Itu sih. Berbicara musim lalu, kan coach melihat ada ketika kalah dari Arema melakukan revenge di putaran kedua waktu itu. Apalagi Arema dengan skuad lebih komplit mungkin dikatakan oleh coach Javier Roca. Siapa sih klub yang sangat sulit menurut coach ditaklukkan, atau ketika bertanding memang nih klub ini sangat baik? Sebenarnya yang dari kompetisi tahun kemarin sebenarnya Bali. Bali karena dia punya banyak variasi, dia punya banyak pemain dengan kualitas yang hampir rata. Kedalaman skuadnya bagus. Dia juga Bali dia nggak cuma punya 1 pemain yang berbahaya, mereka itu punya pemain berbahaya berlapis. Jadi sebenarnya yang susah diprediksi, dan paling konsisten waktu itu di putaran kedua itu adalah Bali.
Dan kalau kita ngelihat ya, kebetulan saya dan Labib kita bawain Liga 1 nih. Jadi kita sering dapat Persik Kediri juga ya. Sering banget. Kita lihat ball possession, kalau walaupun misalnya Persik harus seri atau kalah gitu, tapi ball possession juga main bagus, main cantik dengan roka metodologi gitu. Tapi kan untuk menuju metode filosofi dari coach, ini kan pasti ada juga praktek-praktek yang dilakukan di lapangan gitu. Ya. Gimana? Ada apa aja sih misalnya mungkin games atau role play atau gimana yang dipakai di latihan ketika Persik Kediri bisa menjadi tim yang semakin tajam dalam possession? Yang pertama, di dalam sesi latihan itu, semua yang kita latihan itu ada situasional. Oke. Semua situasi yang ada di pertandingan di Persik Kediri udah nggak ada lari keliling lapangan. Nggak ada ya? Nggak ada. Semua itu dengan bola. Semua itu dari awal dengan bola. Mereka mau apakah fun dengan bola, it's okay. Mereka juga ada football tenis, itu tetap ada berhubungan dengan bola. Wow. Secara fisik kita tetap selalu utamakan bola. Habis itu kita kalau udah masuk materi yang lebih khusus, itu selalu situasional. Situasional dalam game. Ya. Misalnya 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 2. Jadi biar pengalaman pemain itu di dalam lapangan itu ada selalu game. Ya. Gak ada latihan yang cuma passing demi passing atau enggak. Itu selalu ada tujuan, situasional. Habis itu baru saya mulai mencoba kasih taktikal. Karena secara otomatis kita bisa perbaikin permainan ya cuma dengan permainan. Gak mungkin permainan saya bisa perbaiki di dalam meja. Ya. Jadi saya selalu membawa latihan yang mereka itu akan nikmati, yang pertama. Habis itu saya kasih sedikit-sedikit katakanlah fisik, tapi tetap di dalam situasional. Jadi semua pemain, hampir semua pemain di semua sesi latihan itu, latihan di posisi yang mereka akan dilakukan nanti di pertandingan. Contoh, gak ada pemain belakang yang di satu sesi latihan dapat 15 kali syuting ke gawang. Karena itu tidak akan terjadi. Nanti di saat pertandingan. Betul. Habis itu di dalam latihan itu selalu, kalau game itu selalu ada aturan. Aturan. Nah, ini Semua ada menarik aturan. Sampai pemain itu kadang-kadang lebih capek di sini daripada di sini. Ikut aturan ya? Contoh katakanlah aturan. Ada satu tim yang nggak bisa passing kalau di atas betis. Selama 15 menit. Wow. Atau jadi bola bawah ya? Secara otomatis kan mereka harus cari solusi. Itu kan saya bikin mereka itu punya masalah di saat main. Gimana caranya saya mau lompas kalau saya nggak bisa? Nah, mereka harus pikir sendiri. Kalau memang mereka nggak dapat solusi, baru saya masuk bantu. Bro, tolong dong, main dekat. Bantu. Bantu. Ball position. Ball position itu bukan cuma ball position karena mau passing di sini. Enggak. Arah lawan, ya coba kamu keluar dari garis yang arah lawan biar kamu bisa dapat bola, bla bla bla. Habis itu katakanlah aturan satu lagi yang selalu kita 2-3 sentuhan. Kalau mau bikin contoh kemarin kan pada satu saat kita punya top score tim Yusuf yang sebenarnya sangat bagus, tapi kadang-kadang dia juga terlalu ambisius. Selalu lakukan 1 atau 2 sentuh lebih daripada yang sesungguhnya. Game. Gol cuma bisa first time. Wow. Jadi dia mau nggak mau, kalau dia nggak di depan gawang, dia harus kasih. Passing, Nah, jadi secara mata pelajaran mindsetnya, kita kan ada 2. Ada yang sadar dan tidak sadar. Kalau kita kasih aturan, mereka tanpa sadar akan lakukan sesuatu yang mereka itu akan mencari solusi. Jadi saya selalu bilang, gol kamu harus kasih. Itu kan dia sadar, dia udah sadar kalau dia nggak akan bisa bikin gol. Tapi dengan aturan, dia akan secara tidak sadar, dia mau nggak mau harus kasih. Nah, di situ kita mulai masuk lebih di sini daripada di kaki sebenarnya. Iya itu, karena sempat yang bola kalau tidak salah nggak boleh di atas betis tuh 2 minggu latihan begitu ya. Langsung berubah. Kemudian saya juga dengar ada cerita-cerita bahwa minimal 6 passing baru boleh tengah lapangan. Kemudian crossing harus bawah, gol harus bawah. Banyak variasi ya? Banyak variasi tapi sesuai dengan apa kebutuhan tim. Kita tahu kalau kemampuan kita di bola udara itu nggak ada. Jadi itu kan aku bawa diskusi ke pemain. Percuma kita mau kasih direct, kalau kita nggak punya seorang striker yang
yang kuat, yang Ya, bisa kuasai fisik. bola. Betul. Kita percuma kasih bola, dulu masih ada Anthony, masih ada Fahmi. Yes. Mereka 150, kita mau kasih bola ke atas kan pasti kan dihantam. Iya. Ya kita hindari. Kita paling nggak main bola dulu. Kalau nanti pada satu saat kita butuh, mungkin kita pasang, tahun kemarin ada Bagas, Ya, betul. Bagas Kara, ada Ridwan yang lebih tinggi. Nah di situ mungkin kita ada opsi kedua. Kalau plan A nggak jalan, Deadlock. ada plan B, plan C juga ada. Jadi nanti Tergantung habis itu lawan, ya? kita tergantung lawan. Jadi itu namanya situasional. Betul. Kita lihat situasi dulu. Ya. Luar biasa ya, pendekatannya sangat detail coach. Ya. Bagaimana pendekatan tidak hanya ketika melakukan serangan, tetapi situasional yang dibangun, yang di-build up oleh coach Javier Roca itu sangat luar biasa. Menurut saya itu salah satu kunci mengapa akhirnya Persik Kediri bisa bertengger di papan tengah musim lalu. Coach, berbicara kualitas pemain ketika coach Roca pertama kali menginjakan kaki di Liga Indonesia, mungkin bisa katakan tahun 2003 ya coach, Ya. bersama PSMS. Apa sih perbedaannya coach pemain-pemain saat itu dengan pemain-pemain yang akhirnya coach Roca bisa latih, pemain-pemain asal Indonesia bisa kita katakan? Sebenarnya ya pemain Indonesia dari dulu secara fisik mereka itu kuat. Secara fisikal mereka punya kecepatan, mereka punya daya tahan, mereka semua itu cepat. Cuma ya waktu saya baru datang juga sebenarnya masalahnya banyak. Masalahnya kan lapangan. Betul. Lapangan waktu itu ya kalau kita dapat lapangan rata ya udah bersyukur. Ya kan? Jadi secara otomatis kan Betul. secara otomatis kan Berbahaya. permainan akan Lebih baik. long. Yes. Jadi lebih Arah strong. pantulan bola betul. Justru karena itu juga waktu saya datang ke Indonesia itu banyak pemain Afrika tinggi, Iya, bola udara iya. kuat. Iya. Nah sekarang ini kan udah berbeda kan, udah Iya. ada standar. Jadi mau nggak mau ya kita harus sesuaikan dengan zaman. Betul. Ya kan? Yes. Sekarang pemain itu dulu yang bagus belum ada SSB yang banyak. Betul. Sekarang SSB itu di Jakarta ya kan 1.000. Yes. Ya mau dibilang itu mereka latihan atau kerjanya dengan benar atau tidak ya itu kan urusan belakang. Tapi paling enggak ada usia dini, Yes. ada kompetisi. Betul. Jadi Betul. ada juga banyak Youth development ya coach? youth development. Dulu kan sebenarnya masih kurang. Yes. Ada yang bagus, PON, habis itu profesional. Yes, betul. Sekarang kan tahapnya kan lebih banyak. Yes. Jadi itu kan sebenarnya udah beruntun untuk kita mendapat pemain yang lebih berkualitas. Oke. Jadi memang secara perkembangan zaman pun coach juga mengamini bahwa memang sepak bola Indonesia dan pemain-pemain Indonesia juga jauh lebih berkembang. Ya, jauh lebih berkembang. Tapi kalau secara game plan gitu, filosofi, Roca metodologi, sebenarnya banyak terpengaruh dari siapa? Apakah ada mungkin sosok coach favorit atau? Sebenarnya nggak juga ya, tapi pas saya kuliah di Chile ya memang metodologi itu adalah hal yang paling penting. Jadi sampai saya pakai kata-kata itu karena kita nggak beda dong kalau kita ada tujuan Ya, mau ke satu tempat. betul. Kalau saya pakai sepeda, saya pakai mobil, saya pakai truk, saya pakai tank. Ya, Nah betul. metodologinya kan itu beda-beda. Ya. Iya. Jadi kita harus milih dulu siapa yang lebih cocok. Ya. Kalau saya bawa 100 orang, ya mungkin saya bawa bis. Ya. Kalau saya bawa cuma 10 orang, ya mungkin saya bawa van. Yes. Kalau saya cuma bawa 4, saya bawa mobil. mobil. Ya. Nah itu yang pertama kan disesuaikan. Betul. Itu yang saya habis itu ambil sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Oke. Pendekatan Jadi kultur. saya nggak bisa suruh pemain Indonesia lakukan apa yang dilakukan di Eropa. Ya. Nah itu kan harus diadaptasi. Apakah cara latihan, apakah cara mendekat. Nah itu kan secara nutrisional. Secara nutrisional saya tahu mereka itu tergantung sekali kepada nasi. Ya. Kalau saya datang, kalau saya datang langsung larang nasi. Oke. Ya pasti kan Tersiksa pasti kan mereka. saya ditolak, Betul. ya kan? Ya. Nah paling enggak mulai berubah pelan-pelan dari nasi merah campur putih. Oke. Pelan-pelan habis itu kasih pasta. Oke. Jadi itu semua itu kayak masuk dalam metodologi. Jadi gimana caranya untuk mobil ini sampai ke situ? Betul. Holistik ya, bukan cuma di lapangan Holistik. ya. Tapi di luar Holistik. lapangan juga. Kalau soal pelatihan atau pelatih sebenarnya ya itu kan semua kita bisa belajar dari pelatih-pelatih yang mendunia ya. Ya. Betul. Katakanlah biasanya kalau kita mau counter attack atau secara defensif, Simeone kan itu kan luar biasa. Ya. Ya kan? Kalau kita mau soal ball possession ada Pep. Ya. Ya kan? Kalau kita mau geng pressing ada Klopp. Klopp. Ya. Kalau kita mau juara
Carleto. Iya, Carlo Ancelotti. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa dapat. Jadi bukan cuma satu. Karena kalau kita cuma diidolakan atau kita cuma ikut satu aliran, kita akan mentok. Ya. Betul. Kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak bisa ball position, katakanlah ya, terus plan B-nya di mana? Ya. Mau nggak mau kan direct. Nah, direct itu siapa yang kuasai direct? Nah, paling nggak pelatih-pelatih lain. Jadi nggak bisa kita cuma menikah sama satu orang. Kalau menikah yang serius ya itu harus sama satu orang. Tergantung ya, situasional lagi-lagi. Situasional. Ya, ini tapi membuat saya penasaran ya. Kalau tadi melihat metodologi, pastinya kan disesuaikan juga dengan bagaimana skuadnya ya. Bagaimana komposisi tadi melihat pemain Persik, sudah lihat karakter seperti ini, kemudian dicocokkan. Nah, kalau Coach Javier Roca boleh memberi saran misalnya untuk timnas Indonesia, seperti apakah sebaiknya mungkin atau mungkin ada saran sepak bola dimainkan? Agar juara, Coach. Karena kan kemarin kan sempat direct ball juga, nah di mana Coach Javier Roca membawa possession ball begitu. Apakah ada mungkin saran atau? Yang pertama, ini bukan cuma kata-kata saya juga banyak baca dan banyak berbincang sama pelatih-pelatih yang berpengalaman ya. Ada Frank de Boer pernah dia pernah di Chili satu acara. Dia sebenarnya bisa bahasa Spanyol, jadi kita ngobrol. Saya tanya, apa sih di Belanda untuk menilai atau untuk bisa rekrut satu pemain? Dia bilang, sebenarnya apa yang saya pikirkan juga sih, saya cuma mau yakinkan aja. Validasi ya. Kita nggak lihat tinggi badan, kita nggak lihat kekuatan fisik, cuma kita lihat visi permainan dia seperti apa. Saya bilang gimana contohnya? Contoh, kalau satu pemain itu punya niat untuk kontrol dan cepat itu kasih passing di saat temannya itu bikin gerakan dan ada ruangan untuk dia passing, tapi bolanya nggak nyampe, dia itu dipilih. Karena nanti tekniknya sama kekuatan passing dia akan perbaiki. Yang penting visi melihat. Yang penting visinya. Wow. Contoh, Liga kemarin, pemain the best player adalah Marukawa. Betul, Taisei. Tinggi enggak? Enggak. Kuat enggak? Kecil. Cepat biasa saja. Betul. Betul. Tapi dia bisa jadi pemain terbaik. Karena dia punya misi dan visinya yang pintar. Betul. Dia tahu ya. Dia selalu ambil keputusan yang benar. Mau diantar sama orang, dia hindari. Betul. Dia mau duel, dia kasih. Dia ada ruangan, dia cepat. Nah, itu yang menurut saya kita, daripada kita pilih fisik, kita harus lebih pilih visi. Siapa yang punya visi yang lebih jelas, yang lebih matang. Makanya itu di usia dini kita harus yang pertama lupain hasil di usia dini, lupain hasil. Kita harus fokus untuk mereka itu pemain itu paling nggak punya 10.000 jam sebelum datang ke tim profesional. Tapi 10.000 jam itu bukan loncat, lari, 10.000 jam yang mereka dia itu selalu adalah di dalam permainan yang dia harus ambil keputusan. Ambil keputusan bermain. Masalah-masalah tadi ya? Ya. Yang harus baru kita, ahli fisik banyak sekali. Vitamin untuk kita bisa gedein orang, ada. Nutrisi, ada. Kekuatan otot, fitness, ada 1.000 fitness. Jakarta pun ada berapa fitness? Banyak. Jadi itu kita bisa kerjain. Itu kita bisa meningkat. Tapi cara visi kalau pemain sudah 20 tahun, dia udah nggak punya visi bermain, akan susah kita. Coach, berbicara seperti tadi Roca metodologi, prestasi yang akhirnya membangun Persik ke peringkat yang lebih baik. Ada nggak sih kemungkinan ke depannya Coach melatih tim-tim besar di Indonesia selain Persik Kediri? Kan Coach bilang Persik klub besar, ada juga bisa katakanlah Persija, Persis, mungkin Persib Bandung atau Persebaya dan lain-lainnya. Ya sebenarnya nggak ada yang tidak mungkin. Saya juga waktu datang sebagai pemain kan saya datang ke PSMS Medan Liga 2. Habis itu saya ke Bolmong, Persibom Liga 2 juga. Jadi pelan-pelan biasanya ya karir saya sebagai pemain pun itu jalan panjang. Jadi nggak langsung ini. Selalu ada pembuktian dulu. Tapi sebenarnya saya belum ada target ke situ. Saya mau targetkan membesarkan Persik Kediri lebih kuat lagi, lebih bagus lagi. Nanti kalau ada kesempatan kan pasti kan kita pikirkan dulu. Ada target manajemen Coach untuk musim mendatang? Target manajemen itu paling nggak 5 besar, 7 besar.
Itu sebenarnya progres ya, sangat di turnamen. wajar. Ya. Sangat wajar. Itu kan secara manajemen. Saya juga akan fokus dan akan maksimalkan kemampuan saya dan kemampuan pemain untuk kita dapat target itu. Iya. Pemain udah mulai ngincer-ngincer lagi ya pasti. Dan Iya. apa metode apa yang akan diterapkan oleh Coach Roka untuk mengejar atau me-reach target manajemen yang Coach katakan tadi 5-7 besar? Yang pertama saya akan fokus sekarang kalau liga itu akan kembali lagi menjadi home away. Oke. Oh, itu adalah iya. satu kunci. Itu beda juga ya. Itu ya, Akan bermain di Brawijaya ya, sangat, Coach? ya. Yap, Kita kan yap. main di Brawijaya. Dengan pengalaman saya, Brawijaya itu satu lapangan atau satu stadion yang paling panas di Indonesia. Betul. Jadi coba kita bikin di situ neraka dulu. Iya, untuk kita- lawan ya? Untuk lawan. Dari Persikmania Dengan ya? secara sportivitas. Yes. Dengan secara sportivitas tinggi. Kita bikin mereka rasain itu kalau memang Kediri itu punya ciri khas yang ngeyel, Yes. yang main atraktif. Agresif. Baru pelan-pelan saya percaya kalau kita bermain seperti itu kita akan bisa dapat poin yang lebih bagus. Ya. Masih seru ngobrolnya tapi waktu juga yang ini memisahkan kita ya. Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir. Coach Javier Roka pengen dikenal sebagai pelatih yang seperti apa? Apa yang ingin ditinggalkan untuk sepak bola terutama Indonesia? Legasi apa? Ya sebenarnya ya selalu aku secara idealisme saya selalu ini ya, selalu mau diingat. Jadi ternyata benar juga. Jadi pas saya main ini masih ada yang ingat. Ya paling enggak yang kita bikin sepak bola itu selama ini saya menilai sepak bola itu kadang-kadang lebih seru di luar. Oke. Wow. Di supporter. Setelah Iya, 90 iya. menit. Ya, dan kadang-kadang permainan tidak terlalu menarik. Apakah lombol, masih Iya, iya. tabrak. Ada Atau kadang-kadang pakai kita, 90 menit ya? kadang-kadang kita lihat dari 90 menit itu 70 menit itu main rugby. 20 menit, Iya, 20 menit baru main bola. Nah, kalau bisa ya saya mencoba meningkatkan atau menjadi permainan sepak bola itu sungguh-sungguhan sepak bola. Passing bergerak, taktikal. Sekarang Iya. untuk ya secara otomatis timnas itu akan jadi lebih kuat. Iya. Yes. Ada juga banyak acara seperti kalian sekarang yang dimana kalian mau tahu gimana taktikalnya, gimana. Ini kan sebenarnya itu kan bisa bikin berkembang. Bukan cuma, oh ya menang. Tapi ya menang, terus kalau nggak tinggalin apa-apa, ya percuma juga. Kalau skor itu cepat hilang. Hari ini masuk koran, Persik menang. Besok sudah lupa. Iya. Tapi kan nanti bertahun-tahun, oh Persik menang dengan cara gini loh. Iya. Enak loh. Betul. Enak dilihat. Yes. Jadi saya mau mencoba kalau bisa permainan Persik Kediri itu banyak orang teridentifikasi. Iya. Banyak Banyak orang punya semangat. Ya. Bisa ini. Sepak bola bisa. Kok Kediri bisa? Kenapa timnas gak bisa? Habis Ya. itu kita mulai Betul. meningkat semua. Sampai ya saya nggak akan capek kalau paling nggak timnas Indonesia harus meraih juara. Ya. Tapi dengan permainan yang ciri khas. Jadi, wah ini Indonesia. Iya. Wah betul. ini ciri khas kita. Betul. Seperti itu. Itu dia, seperti Chile yang juga udah dapat Copa America ya beberapa waktu lalu ya. Oke. Jadi pasti Indonesia juga nih, paling nggak Asia Tenggara dulu. Betul. Kita tahu Roko negaranya tuh 2015-2016 tuh luar biasa ya Luar biasa. di Copa America, dan semoga Indonesia seperti harapannya Coach Roka bisa setidaknya meraih AFF jadi. Iya, itu dia paling nggak ya. Jadi AFF Mitsubishi Electric. iya, sekarang ganti nama ya. Jadi paling tidak dari Persik kemudian menginspirasi klub-klub lain ya, dan juga pastinya nanti ujungnya timnas Indonesia, dan juga pastinya banyak pemain Persik Kediri juga yang memperkuat timnas ya Coach ya. Amin. Semoga. Amin, semoga. Good luck untuk Persik Kediri. Terima kasih banyak. Jayati. Persik Kediri. Terima kasih ya. Itu dia Javier Roka, dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung.